Nah, apa yang tadi Anda sudah saksikan itu kemudian yang disebut dengan konsep bahwa custom komponen bersifat reusable. Oke, jadi dan masing-masing replicate-nya bersifat independen. Berdiri sendiri. Jadi data yang mereka miliki itu dimiliki masing-masing. Jadi ketika kita berbicara tentang konsep ini, maka saat kita ngedeklarasikan komponen tadi, ini menjadi menjadi template saja, ya. Jadi kita punya template tadi satu kan ya, itu berupa button. Oke. Kemudian si template ini saya pakai. Nah, ini saya pakai. Jadi saya ceritanya punya sebuah halaman web, ya kan ya, punya sebuah halaman web, katakanlah tes HTML. Oke, saya punya halaman web tes HTML. Nah, yang namanya template itu seakan-akan Anda bisa ilustrasikan sebagai sebagai cetak biru. Kalau kita ngomong cetak biru di tukang jahit itu seakan-akan kayak pola baju. Pola baju itu belum jadi baju dan belum bisa Anda pakai jadi baju kan ya. Harus Anda jahit dulu kan. Nah, harus Anda jahit dulu tuh polanya, maka jadilah si baju kan gitu. Dan ketika itu sudah jadi baju, Anda bisa kenakan baju itu. Nah, begitu pula dengan ini. Saat Anda mendeklarasikan si si komponen itu di sini nih. Nah, sampai sini nih, Anda baru ngebikin pola bajunya. Belum dipakai. Ya. Baru kemudian si pola baju ini dipakai saat kita mendeklarasikan komponennya itu di dalam halaman HTML. Jadi saya bikin button counter ini di dalam halaman HTML di sini. Oke. Nah, saat saya menambahkan ini di dalam halaman HTML, maka saat inilah kemudian saya punya bajunya. Saya punya realisasi daripada si custom komponennya. Gitu loh ya. Nah, karena basisnya adalah kita pakai komponen yang view, dia memiliki sifat dasar yaitu reusable. Artinya, dari satu buah template itu bisa menjadi sekian banyak objek-objek yang kemudian kita replicate di dalamnya. Jadi Anda bisa tambahkan beberapa buah button counter seperti ini. Ya, di sini Anda tambah lagi boleh, gitu kan ya. Anda tambah lagi boleh, gitu kan. Nah, inilah yang jadi rahasia dari cerita yang saya awali tadi di pembukaan sesi sore ini. Jadi ada developer yang bisa membuat komponen yang kalau Anda cari atau user interface yang kalau Anda cari di internet itu susah banget. Tapi kok dia konsisten. Gak percaya Anda coba carilah orang-orang developer yang kayak gini tuh Anda bisa temukannya di aplikasi-aplikasi mobile. Kayak di Bukalapak. Kalau Anda perhatikan card-card untuk menampilkan iklan itu bentuknya tuh sama, tapi berbeda-beda kontennya. Ya, mirip-mirip bentuknya tuh berupa kotak, ada judulnya, ada harganya, ada gambarnya. Nah, itu semuanya setipe, cuma beda-beda dari sisi konten, warna, dan sebagainya. Tapi basically-nya sama. Nah, itu berarti dia sudah ngerti konsep template ini. Dia cukup bikin satu template dan dia akan reproduce sebanyak yang dia suka dan dia custom-custom. Gitu ya. Nah, jadi kerjaan Anda luar biasa efektif. Bikin satu bisa membuahkan beragam bentuk kan gitu ya. Kemudian kalau mau diedit, Anda cukup edit si template-nya, masternya ini aja yang Anda edit kan gitu ya. Kayak tadi. Kalau kemudian saya mau mengedit si warnanya nggak mau jadi merah, pengennya jadi warna hijau misalkan ya, maka saya nggak perlu main di sini, saya cukup main di bawah saja lah ya. Di sini saya ganti danger-nya jadi sukses kan itu ya. Ini tahu dari mana sukses, pelajari di materi bootstrap kita. Itu ya, ngerubah satu
dampaknya semua hasil reproduce komponennya ikut berubah. Ya kan ya? Kemudian karena sifatnya dia independen, ya kaidahnya tadi saya berikan ya, dia independen itu artinya data yang dimiliki oleh button counter pertama tidak beririsan, tidak campur aduk dengan button counter yang lain. Ya. Ya. Dia bisa kemudian berdiri sendiri. Kenapa? Karena satu elemen ini menguasai data yang dia miliki. Jadi tidak kemudian saling bercampur aduk. Nah, ini yang paling penting. Nah, kalau ini saja sudah memungkinkan Anda mainkan, maka yang lainnya juga bisa Anda kondisikan. Bentuknya kah, warnanya kah, gitu kan ya. Tinggal Anda kustomisasi itu kemudian di dalam deklarasinya nanti. Ya kan ya? Itu kemudian Anda bisa coba kombinasikan. Yang penting kaidah ini Anda pegang dulu. Ya. Berikutnya kalau Anda sudah pegang kaidah ini, Anda berarti sudah tahu, oh kalau saya mau merubah-rubah layoutnya, maka saya bisa mainkan di sini, ya kan ya? Misalkan, Anda mau merubah-rubah misalkan bahkan tipenya ini juga memang tidak mudah, tapi bisa dirubah, gitu kan ya. Layout ini bisa Anda ganti-ganti. Kemudian sisi warna, Anda bisa coba kondisikan button sukses ini Anda jadikan sebagai variabel. Jadi Anda bisa bikin rule-nya. Jika ganjil maka warnanya rubah jadi warna merah, jika genap maka jadi warna hijau. Itu Anda tinggal define-kan saja di dalam si metode ini, kan ya? Gitu, paham ya? Karena kalau Anda sudah mempelajari view kemarin, semua bagian daripada tag HTML itu memungkinkan dimodifikasi oleh kita. Kondisional datanya tergantung dari apa yang kita mainkan di dalam ini. Paham ya? Jadi Anda sangat leluasa sekali untuk merubah-rubah itu semua. Tapi sebelum Anda melakukan hal itu, Anda pahami dulu kaidah dasarnya ini, maka Anda kemudian bisa memodifikasi yang lainnya dengan effort tambahan. Ya, bukan hal yang mudah memang, tapi Anda pahami dulu kaidah dasarnya, berikutnya Anda pegang kaidah itu untuk melakukan modifikasi. Dan tentunya kalau untuk melakukan modifikasi, knowledge Anda tidak hanya dengan dasar ini saja, Anda harus membuka lagi bahasan kita yang sebelumnya tentang for, tentang if, ya kan ya, mungkin tentang pencarian nilai tertentu pakai aritmetik dan sebagainya. Nah, tantangan saya adalah kepada Anda bukan di situ. Saya punya sebuah halaman sebuah halaman web yang sudah mengadopsi konsep seperti ini. Saya akan berikan skripnya, saya akan sharekan nanti. Tugas Anda adalah di esok hari, insya Allah kalau kita ada umur dan ada kesempatan saya untuk membuka kelas, saya minta Anda sudah bisa memahami cara kerja halaman ini. Oke, ini dia menggunakan konsep yang sama, templating juga. Kalau tadi template-nya cuma button ini doang, gitu kan ya. Oke, nah sekarang saya kembangin. Lihat ya, ini tambah manggil alert, gitu kan ya. Ya kan? Kemudian dia bersifat independen karena nilai ini 2 kan, di sini masih 1, masih yang tadi kan yang kita bahas. Tetapi ada yang lainnya yaitu ini. Ini sampai sini nih, ini dijadikan template tersendiri. Form ini juga template tersendiri. Ya kan? Yang kemudian perpindahan template-nya itu di-trigger berdasarkan penekanan tombol navigasi. Jadi kalau tadi Mas Ais, bisa nggak merubah warna? Jangankan warna, layout halaman aja bisa dimainkan. Nah, tapi kaidahnya sama. Ya, kaidahnya persis sama. Nah, karena itu saya akan sharekan nanti skripnya untuk Anda pelajari. Mudah-mudahan yang hari ini saya akan ingat ya, hari ini ada Mas Ais, Mas Rino, dan Mas Willy. Mudah-mudahan besok di sekitaran Ba'da Asar kita ketemu lagi. Mudah-mudahan bisa mengikuti lagi dan sudah mempelajari
script yang akan saya berikan ini. Namanya dynamic form. Ya, saya tidak akan buka scriptnya di sini. Nanti Anda buka aja langsung sendiri. Anda jalankan sendiri dan Anda bisa melihat hal yang macam beginian. Tugas Anda adalah pelajari, baca, dan kemudian coba terapkan kaidah yang tadi kita sudah bahas. Anda cari kecocokannya. Oh, ini muncul gara-gara, oh benar ya, kaidahnya ada di sini. Oh, ini muncul gara-gara, oh iya benar ada ya. Nah, kesesuaian kaidah itulah yang Anda coba cross-check di halaman dynamic form HTML ini. Ya, mungkin itu kurang lebih bahasan kita untuk hari ini. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Mudah-mudahan ini menambah wawasan baru buat rekan-rekan. Saya bikin di partisi ya materinya, tidak dalam bentuk halaman yang besar dan kompleks. Karena ya begitulah kalau belajar ya. Mudah-mudahan Anda juga bisa menangkap metodenya. Jadi jangan hanya materinya yang Anda tangkap, tapi metode mempelajarinya. Karena ini bisa dilakukan oleh siapapun, ya siapapun itu. Jadi ketika Anda ingin mempelajari sesuatu, belajarlah dari core-nya, ya core-nya. Jangan dulu ingin melangkah jauh, tetapi yang di depan mata Anda belum ketahui. Ya kan ya, kita nggak akan bisa sampai seumur segini kalau tidak melewati umur hari ke-0. Ya kan ya, betul ya? Itu. Ya. Oh, bukan count-nya Mas. Kalau count mah itu cuman sampel saja untuk memahami karakteristik dari custom komponen. Ya, kalau yang Bukalapak itu kalau Anda perhatikan apa ya bisa kebuka ya kalau Bukalapak di webnya ya. Di yang mobile paling kelihatan. Nah ini nih, ya, ini kotak-kotak begini kalau Anda perhatikan ya, kalau Anda perhatikan ini kelihatannya rame gitu ya. Nah ini nih yang ini nih, yang ini percis banget nih. Ini pakai templating ini. Jadi kotaknya semua sama bentuknya. Bahkan yang ini nih yang kelihatan 6 jam lagi, 6 jam lagi, 21 hari lagi. Ini semuanya sama. Coba lihatnya. Yang beda adalah gambar backgroundnya kan. Warna backgroundnya beda-beda kan. Kemudian ini bawahnya, ya kan ya. Stylingnya mah gitu-gitu aja kan ya. Gambar di tengah, kemudian ada tambahan beginian kan ya. Ini kalau Anda perhatikan, kira-kira dia bikinnya itu satu objek jualan, satu kotak gitu? Enggak ya. Dia pakai template. Nah ini maksud dengan template. Ya. Nah kemudian kalau dia tadi sistem counternya itu datanya sharing, dia itu jika satunya berangka apa tadi counternya tuh satunya 4, yang lain juga 4, gimana cara itu diterapkan di sini coba? Kan nggak lucu. Ini kan ngomongin flash sale mungkin ya, ini nggak tahu atau apalah flash sale kayaknya 80% ini 6 jam lagi kan gitu ya. Bayangin kalau misalnya di sini 6 jam dan memang hanya untuk dia, sementara kaidah independen datanya nggak ada, semuanya jadi 6 jam ini kan ya. Nah, kalau dia pakai konsep template yang salah gitu kan ya. 6 jam, 6 jam, 6 jam. Padahal saya pengennya beda-beda ini 6 jam, ini 21 hari, ini 1 jam, ini 5 jam gitu kan ya. Nah, independensi data itu di sini dipakainya. Dari satu buah realisasi template, disebutnya dalam bahasa canggihnya tuh satu instan gitu kan ya, itu dia tidak akan bercampur aduk dengan data dari realisasi yang lainnya. Kalau ini 6 jam ya udah dia 6 jam, yang lainnya terserah masing-masing gitu. Ini contoh ya, contoh. Nah, banyak kan? Nah, ini nih yang kayak gini. Ini juga konsep card ini kan. Ada apa nih? Rating kan ya, harga ya. Yang beda adalah nilainya kan. Tapi secara layouting semua sama. Gambar, nama produk, harga, kemudian discountingnya, rating, semua sama kan.
Betul nggak? Semua sama. Nah, konsep yang kayak beginian ini, jangan Anda kira developernya rajin. Tiap ada produk dia bikin kotakan sendiri gitu kan ya, enggak. Dia udah punya template. Nah, yang maksud dengan template itu kayak yang tadi. Jadi kerjanya ringan, developernya pun boleh ganti-ganti. Setiap ada produk baru tinggal pakai aja template-nya, gampang gitu. Ya, itu idenya. Kebayang Mas Rais ya sekarang ya, untuk sisi pemanfaatannya tadi ya. Gitu. Oke, jadi muncullah kaidah kerja kalau udah begini tuh. Kerja itu lakukan seefektif mungkin biar Anda kerja tuh nggak repot gitu kan ya. Kerjanya minimal, hasilnya maksimal. Gitu kan ya. Oke, saya rasa itu mungkin ya kurang lebih bahasan kita untuk hari ini. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Kita sambung lagi insya Allah di esok hari. Sekali lagi, saya akan sharekan 2 file yang sudah kita bahas hari ini, yaitu pertama yang dynamic component. Ini untuk Anda coba dan Anda ulas lagi. Kemudian terapkan hasil pelajaran Anda di sini untuk memahami cara kerja dari yang dynamic form ini. Memang ini take effort, maka saya menyarankan jangan cuma sekilas buka halaman, buka source code, jalan, oh udah jalan selesai. Jangan puas sampai situ. Anda bongkar seperti tadi, hanya kita bongkar bareng-bareng di sini. Cobain ini dihilangin, jalanin, oh hilang, tempelin lagi, oh muncul. Oh berarti keberadaan dari komponen ini menentukan tampil atau enggaknya si komponen. Rubah warna, ini kan, wah. Semakin Anda bisa melakukan itu dengan lihai, insya Allah Anda gak perlu training pun juga insya Allah bisa. Ya, betul, betul Mas Rais. Bongkar aja, gak haram kok, dan gak akan meledak itu kan ya. Yang ada Anda bakal nambah ilmu, dan nambah ilmu. Ya, oke, tetap semangat ya buat pelajarinya. Mudah-mudahan ini bisa nambah knowledge buat teman-teman. Baik, saya tutup dulu ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.